itu kan tidak boleh ya. Ya, menurut saya itu tidak berbhinneka tunggal ika ya. Kita itu pasti beridentitas. Jadi nggak bisa orang itu mengetahui identitas kita yang sebenarnya kalau kita masih hidup. Saya sekarang di kampus, semua orang mengatakan identitas saya akademisi. Karena kita hampir setiap saat identitasnya berubah-berubah ya. Bhinneka tunggal ika itu ya. Nah itu kan sebenarnya mengakui ya, bahwa bangsa ini tuh beragam identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga diberikan kesehatan dan dalam keadaan baik. Nah, kemarin ini kita berbahas tentang politik sebenarnya. Tetapi kita kan Saya nggak bisa bicara ya, makanya kita bukan orang politik. karena saya bukan orang politik ya. Tapi ada pertanyaan yang muncul itu, ternyata apakah karena momennya ya? Jadi kan tahun depan ini sudah ada pesta demokrasi dan politik. Tahun ini sudah mulai Ya, mulai dari tahun ini. Jadi bahkan yang menjadi permasalahan itu tentang identitas. Iya. Ini entah kenapa. Jadi ada yang mempermasalahkan tentang identitas. Padahal kita ketahui berbicara tentang identitas, kita itu setiap saat beridentitas. Bahkan tadi saya sampai kampus itu Pak Zen. Jadi saya ketemu dengan teman dosen itu Pak Insani. Jadi dia mengatakan, "Mas, kok kayak mahasiswa?" Berarti kan ada identitas atas di sana kan. Meskipun saya tidak mengucapkan, saya tidak. Kita mengidentifikasinya Ya. seperti mahasiswa ya. Artinya kan Karena performnya memang seperti mahasiswa walaupun beliaunya dosen. artinya Di kan sini banyak iya. loh, di sini banyak ya dosen-dosen yang beridentitas ya seperti mahasiswa. Iya, kita Terutama kan dari penampilannya ya. Tuh, masih muda-muda loh. padahal kita tidak diucapkan itu sudah beridentitas. Jadi hal-hal seperti ini terus yang mana yang mau dilarang seperti ini, padahal kita setiap saat beridentitas gitu. Terus bagaimana kalau misalkan itu tidak ada dalam politik, mau tidak mau ya kita itu pasti beridentitas. Jadi karena kita masih hidup, pastilah identitas kita, record kita ada lah. Jadi dan itu berubah-ubah tiap saat. Jadi kan tidak sampai satu identitas saja. Mungkin kita sehari bisa 3 identitas gitu ya. Ya, jadi karena kita bukan orang politik ya. Iya. Jadi kita nggak bisa memahami dengan baik mungkin ya tentang politik identitas yang ramai diperbincangkan itu. Tapi kita sebagai orang awam, ya, walaupun kita di kampus, tapi kita merasa awam ya dengan istilah itu ya. Karena kita bukan kesana, bukan politik. Tapi kita coba memahaminya dalam pemahaman yang sederhana ya, seperti layaknya orang pada umumnya ya. Apa sih yang keliru dari identitas ya? Padahal hampir semua kita pasti beridentitas. Iya kan? Saya sekarang di kampus, semua orang mengatakan identitas saya akademisi. Iya kan? Nanti saya pulang ke rumah. Ya. Kemudian ke masjid. Iya kan? Menggunakan identitas seorang muslim, iya kan? Orang kemudian memahaminya saya ini adalah seorang Muslim yang taat, katakan begitu, karena rajin ke masjid, ya kan. Itu kan identitas kita sehari-hari. Jadi tidak ada yang keliru menurut saya. Ya, kita itu beridentitas. Bahkan dalam setiap hari, betul katanya Mas Aos, kita bisa beridentitas dengan berkali-kali Ganti identitas gitu. Iya kan. Jadi letak salahnya di mana? Ya kan? Nah, jadi lucu juga ya kalau misalnya ada pihak-pihak yang mempermasalahkan itu. Kecuali menurut saya begini Mas Os ya. Yang tidak boleh itu menurut saya identitas yang berakibat ya. Karena kita orang hukum ya, mungkin konstruksi pikirannya dipengaruhi oleh hukum ya. Jadi kalau dengan identitas kita itu kemudian berakibat hukum. Berakibat hukum kemudian merugikan pihak lain. Iya kan? Jadi gara-gara kita ini beridentitas, ya kemudian kita show dengan berbagai identitas kita, kemudian akibatnya merugikan pihak lain. Ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan dan bisa didiskusikan. Ya.
Apakah ini termasuk yang dilarang? Ya. Termasuk jargon Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Nah itu kan sebenarnya mengakui ya, bahwa bangsa ini itu beragam identitasnya, ya kan, sukunya, agamanya, iya kan, Bhinneka, ya itu kan kebinekaan itu kan artinya kita punya identitas keragaman, ya. Saya beragama Islam, teman saya ada yang Kristen, ada yang Hindu, iya kan. Nah, tetapi identitas-identitas itu tidak menghalangi kita untuk bersatu, untuk bersama, iya kan. Nah, saya kira boleh ya kalau menurut saya ya beridentitas ya. Yang penting itu kuncinya ya, tidak merugikan pihak lain ya. Ya tidak tahu lah apakah ini pengaruh dari disiplin ilmu kita ya. Kalau bicara hukum itu kan yang penting tidak melanggar hak orang lain, iya. Tidak Dan merugikan pihak lain. Merugikan. Ya, jadi kuncinya di situ. Dan perspektif konstitusi kita juga, Mas Oos, itu konstitusi kita malah mengajak kita untuk mempertegas identitas ya kita sebagai warga negara yang berpancasila, ya kan, yang berkonstitusi ya. Kalau berpancasila ya identitasnya jelas berketuhanan. Ya. Jadi identitas orang Indonesia itu berketuhanan, apapun agamanya, ya kan tidak salah kan? Ya kan? Yang salah itu ketika kita menggunakan identitas itu kemudian melanggar hak orang lain, merugikan pihak lain, kemudian mengganggu persatuan, ya kan? Itu mungkin yang perlu dilarang. Tapi menampakkan identitas sebagai manusia yang berketuhanan, saya kira itu amanat konstitusi. Dan tadi ketika kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, berarti kan secara tidak langsung Bhinneka Tunggal Ika itu mengamanatkan kepada kita untuk menghargai perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang akan menyatukan gitu kalau dari Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya, jadi mohon maaf ya karena kita ini orang hukum, jadi perspektifnya akhirnya perspektif konstitusi dan hukum ya. Jadi harus jujur kita katakan konstitusi kita itu tidak melarang kita untuk beridentitas. Ya. Bahkan ada pasal khusus yang menjamin ya bahwa setiap warga negara itu punya kebebasan untuk melaksanakan keyakinan beragamanya. Iya kan. Nah, itu tidak dilarang gitu loh. Jadi orang beridentitas dengan agamanya itu tidak dilarang gitu. Ya, mungkin yang dilarang itu ketika dengan identitas agamanya itu mengganggu, ya kan, keharmonisan, mengganggu kerukunan, ya kan. Mungkin itu yang bisa dipermasalahkan, ya kan. Tapi kalau kemudian kita menggunakan identitas agama kita, ya karena kita ini seorang Muslim, karena kita seorang Kristen, karena kita seorang Hindu, ya kan, atas perintah agama ya harus tegas gitu bahwa dirinya seorang Muslim, dirinya seorang Kristen. Ya, saya kira nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah selama kita baik-baik saja, ya kan. Yang penting kuncinya kan itu, selama kita baik-baik saja ya, dan tidak mengganggu hak orang lain ya, untuk sama-sama beragama, untuk sama-sama memiliki identitas agamanya. Saya kira begitu. Yes, saya pikir juga begitu. Jadi secara teologis sebenarnya kalau kita berbicara tentang identitas agama ya, jadi sebenarnya kita tetap mengacu kepada Bhinneka Tunggal Ika dikatakan tadi itu. Sebenarnya perbedaan-perbedaan ini mengatakan bahwasanya itu tidak masalah di sana. Jadi kita tetap menghargai perbedaan-perbedaan itu. Jadi apabila sekarang ada suatu problem yang menjadi permasalahan ini, jadi kita bisa bertanyakan, kok bisa ini dipermasalahkan, kenapa ini dipermasalahkan, kan gitu. Meskipun itu tidak bisa kita sedetail jawab ya, jadi kita kan hanya mengomentari sedikit lah terkait dengan itu, karena kita bukan orang-orang politik, kita adalah orang hukum ya, mungkin kita acuannya itu kepada konstitusi. Ternyata di konstitusi saja kita mengajarkan pada kita untuk show diri, jadi tampil diri, katakan bahwasanya kamu bertuhan, dan memang itu dilindungi secara konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Ya, jadi konstitusi kita termasuk Pancasila juga itu mengajak kita tegas ya,
bahwa kita punya identitas keindonesiaan seperti diamanatkan dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila saja itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tegas beridentitas sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang berkemanusiaan, manusia yang berkerakyatan, ya kan? Manusia yang suka bersatu, membangun persatuan. Manusia yang punya identitas pro keadilan, sehingga harus setiap waktu mendukung terwujudnya keadilan. Itu kan identitas kita sebagai manusia Pancasila. Iya kan? Jadi saya kira penting itu diluruskan ya, supaya apa yang sekarang ini sudah bergulir ya. Orang bicara politik identitas ya, khawatir disalah pahami ya. Nah, kita pun sebagai orang awam walaupun bukan orang politik bolehlah menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Ya, dan kita harus menyadari hampir setiap hari kita ini beridentitas, Mas Os. Ya. Iya, betul. Sampai kita nggak tahu kita akan berakhir dengan identitas apa, kita nggak tahu ya. Mohon maaf ya. Saya setiap hari identitas saya bisa berubah-berubah. Ya. Saya kalau misalnya ngisi mohon maaf ya, walaupun saya bukan orang politik ya, kalau saya diundang oleh partai Islam misalnya, saya mungkin akan beridentitas ya, Muslim, sebagai seorang Muslim, ya kan, menyampaikan pesan-pesan keislaman seperti apa, ya kan. Saya kalau diundang partai yang nasionalis, ya, saya mungkin akan beridentitas ya, sebagai nasionalis sejati ya. Saya juga bisa menjadi Soekarnois ya. Iya kan, sebelum saya mengisi acaranya partai-partai nasionalis, saya bisa menjadi seorang yang Soekarnois ya. Identitas saya bisa berubah seperti itu ya. Nah, saya juga tidak tahu sampai kapan saya akan berhenti beridentitas ya. Nah, mungkin setelah mati ya. Kalau setelah mati baru saya akan diketahui ya, identitasnya apa gitu. Orang lain akan mengidentifikasi setelah saya meninggal, oh ternyata Zen itu meninggal dengan beridentitas apa, kan begitu. Jadi sekali lagi sebagai orang awam saya keberatan ya kalau kita dilarang untuk beridentitas ya, termasuk dalam dalam berpolitik. Saya kira semua kita pasti punya identitas ya, tergantung ideologinya masing-masing ya, tergantung dengan aliran politiknya masing-masing ya. Jangan sampai kita itu menegasikan ya, identitas politik orang lain, ya kan, dengan cara-cara yang kurang sehat ya, Mas Os ya. Mohon maaf ya, misalnya ketika orang bicara politik identitas dan itu diopinikan seolah-olah itu dilarang itu ya. Kemudian di pikiran kita dibangun frame begitu. Masyarakat juga dibangun frame-nya bahwa politik identitas ini merujuk kepada satu agama tertentu misalnya. Itu kan tidak boleh ya. Menurut saya itu tidak berbhinneka tunggal ika ya. Artinya dia tidak mengakui keragaman ya, bahwa di luar dirinya banyak orang lain yang berbeda begitu ya, kemudian dia tidak menjaga ika, tidak menjaga kebersatuannya itu, persatuan. Jadi seperti itu. Jadi keliru menurut saya kalau politik identitas itu hanya diarahkan kepada golongan tertentu, ya, termasuk agama tertentu. Ya. Jadi sekali lagi silahkan saja menurut saya kita beridentitas ya, selama tidak itu tadi ya, tidak melanggar konstitusi. Ya. Selama kalau orang hukum ya pasti bahasanya seperti itu ya, tidak mengganggu hak orang lain, rasa keadilan ya, tidak mengganggu hak orang lain begitu kan, tidak berakibat hukum mengakibatkan terjadinya perpecahan ya kan, dan sebagainya. Saya kira itu Mas Os komentar kita, karena kita bukan orang politik ya, jadi bicaranya normatif ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi sudah ditutup ya. Jadi ada hal menarik tadi Basen terkait dengan ucapan Basen itu, bahwasanya seseorang hanya bisa diidentifikasi apabila dia sudah meninggal. Artinya
seseorang bisa dinyatakan identitasnya apabila dia sudah tiada. Jadi ada recordnya di sana. Berarti terus kalau dia masih hidup dan dia masih bisa beraktivitas seperti kita, bahkan kita tiap saat bisa berganti aktivitas, berarti kan di sana identitas kita tidak final, jadi masih tetap berjalan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa diidentifikasi. Ya mungkin itu poin pentingnya. Iya, itu poin pentingnya ya. Jadi nggak bisa orang itu mengetahui identitas kita yang sebenarnya kalau kita masih hidup ya. Betul. Karena kita hampir setiap saat identitasnya berubah-berubah ya. Iya. Ya. Baru nanti akan diketahui secara final identitas kita apa kalau kita sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal orang akan berhasil mengidentifikasi bahwa ternyata Zen, itu identitasnya A, identitasnya B gitu kan. Tapi kalau masih hidup seperti ini ya, saya kira sulit ya, memahami identitas orang itu ya. Pasti berubah-berubah ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, gitu. Itu poinnya ya, menurut saya. Baik, terima kasih. Itulah teman-teman kajian singkat kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.